Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 3 Mei 2020 kembali kita beribadah. Di minggu pertama ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang terbesar di dalam kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Sekali lagi hanya karena anugerah-Mu. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Urapi setiap kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran firman-Mu ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berbicara tentang hal-hal yang begitu banyak dipertanyakan di dalam kekristenan. Dewasa ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis di dalam kekristenan kita. Salah satunya adalah mengapa di dalam Alkitab Kristen ada dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bahas satu persatu. Perjanjian lama menulis tentang Tanakh yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Apa itu Torah? Ya, Torah seperti yang kita tahu, Torah diturunkan oleh Tuhan melalui Musa. Ya, ditulis oleh Musa. Dan Nevi'im adalah kitab yang ditulis oleh nabi-nabi. Nevi'im ditulis kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, dan Ketuvim adalah kitab tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan oleh sebab itu agama Semitik, agama kekristenan ini, agama Semitik tidak dapat terpisahkan dengan perjalanan sejarah bangsa Israel yang mula-mula. Dan sedangkan perjanjian baru berisi tentang Injil penggenapan Mesias bagi dunia dan sejarah penginjilan tersebut. Ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita baca di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 dan 32. Kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan keras kepala. Tengkuk adalah bagian leher. Tegar tengkuk artinya tidak bisa dibelok-belokkan atau tidak bisa diputar-putar. Ya, tegar tengkuk. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan, beberapa ayat firman Tuhan yang mengatakan, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah sesuatu bangsa yang tegar tengkuk. Itu firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita ingat kisah pembebasan bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk bebas dari perbudakan. Banyak sekali persekutuan. Bahkan sebelumnya bangsa Israel ini telah melihat banyak mukjizat dan penyertaan Tuhan, tetapi bangsa Israel tetap ada di dalam persekutuan mereka. Tetap fokus dengan melihat apa yang ada di mata kepala mereka. Tetap fokus dengan apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Tapi bangsa Israel lupa akan penyertaan Tuhan. Kita tahu perjalanan bangsa Israel
setelah zaman keemasan Raja Salomo terpecah menjadi dua pada tahun 930 sebelum Masehi. Ya, kita tahu terpecah menjadi dua. Di utara adalah ibu kotanya Samaria dan di selatan adalah ibu kotanya Yerusalem. Ya, pada tahun 930 sebelum Masehi. Ya. Dan pada akhirnya setelah perpecahan bangsa Israel itu, dan pada akhirnya untuk pertama kalinya Bait Allah di Yerusalem runtuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah itu diruntuhkan pada zaman Nebukadnezar, ya, yang kemudian dibangun kembali pada abad yang sama pada tahun 536 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel itu kembali dari pembuangan di Babel. Ya. Dan pada saat ini kita tahu bahwa perjanjian lama bukan saja menuliskan tentang kemahakuasaan Tuhan atas bangsa Israel, tetapi juga nubuat tentang Injil Allah akan Mesias yang akan datang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Kita bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian juga tentang karya keselamatan yang telah dibuatkan telah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita lihat di dalam Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-26 dan 27. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia ini, di situ ada penggenapan Injil Mesianik. Di situ ada penggenapan firman Allah. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah bisa dipisahkan. Ya. Perjanjian lama ada begitu banyak nubuat-nubuatan tentang keselamatan, tentang Injil Mesianik. Dan di dalam perjanjian lama juga ditulis tentang kemahakuasaan Tuhan, kemahaesaan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam perjanjian baru, nubuat-nubuat itu mulai digenapi ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini juga bukan bertujuan untuk menghapus Taurat yang sudah ada pada zaman perjanjian lama. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Ini ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang-orang Farisi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya Yesus datang untuk menggenapi firman Allah. Dan kebenaran firman Allah itu telah menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mula-mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan, karena di dalam perjanjian baru adalah penggenapan nubuat-nubuatan yang pernah terjadi dalam perjanjian lama. Adalah kasih Allah yang begitu mengasihi dunia ini, yang dinyatakan melalui pribadi Kristus. Ya. Sekali lagi, jadi di dalam perjanjian lama, firman itu disampaikan melalui para nabi. Ya, firman itu disampaikan melalui para nabi-nabi yang dipilih Allah, yang diutus Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Seperti yang Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat yang ke-25. Pada saat ini kita mengimani, kita percaya di balik kematian di dalam dunia ini juga ada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, percaya Yesus, maka engkau akan selamat. Percaya Yesus Kristus, maka engkau selamat. Terlebih lagi di dalam situasi dan kondisi pada saat ini, kita jangan sekali-sekali melihat dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, apa yang kita dengar dengan telinga kita, tetapi kita lihat dengan iman kekristenan kita. Yesus terlebih besar di dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar dalam kehidupan saudara dan saya, yang sanggup memberikan keselamatan di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Beberapa kali firman Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan khawatir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hanya percaya saja, engkau selamat. Dan firman Tuhan bukan untuk perbantahan, tetapi firman Tuhan harus kita imani dan kita yakini. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi solusi di dalam kehidupan saudara dan kita semua. Dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus di bulan kelima di tahun 2020. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Untuk kami tetap percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memiliki kuasa penuh atas dunia ini. Atas penyertaan Tuhan, kami boleh hidup. Dan biarlah hidup kami bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati kami sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau sucikan dan kuduskan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Nyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus, saudara mungkin bisa siapkan anggur dan roti yang sudah saudara siapkan di rumah masing-masing. Tapi sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan bahwa setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kita mau angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Kita mau menghormati karya Yesus di kayu salib. Kita sama-sama kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertolongan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Kembali kami memberitakan, kembali kami memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat pada malam perjamuan kudus, pada malam perjamuan terakhir, Engkau bersama dengan para murid. Dan pada saat itu Engkau berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan roti ini dengan segala ucapan syukur kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur secara perlahan. Kembali kita berdoa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama minum perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai ibadah kami. Engkau telah memberkati kami melalui sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Iman kami dikuatkan, dan kembali kami memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus bagi dunia ini untuk menebus dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai hidup kami Tuhan menjadi berkat, membawa berita keselamatan bagi dunia ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Allah El Shaddai, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha besar, Engkau yang mencipta, dan Engkau yang akan menyertai kami, dan Engkau yang akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan kami mengalami gejolak di berbagai macam aspek Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala gejolak yang terjadi. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan kebaikan bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan, semakin hari semakin untuk kami datang berbalik kembali kepada Allah, berbalik dari segala dosa kami Tuhan, kembali kepada nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan,
bagi setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan biarlah penyembahan kami juga kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari nafas hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Jemaat yang dikasih Tuhan. Dan berkatilah saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama